Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di muatan matematika tema 4 tentang keliling dan luas bangun datar. Anak-anak, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Sebelumnya kita mempelajari tentang keliling dan luas bangun datar yang berpetak. Sekarang petaknya kita hilangkan ya. Sebelum mulai bahas keliling dan luas, kita lihat dulu materi berikut ini. Unsur-unsur bangun datar, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Dari kelas 1 kalian sudah pernah mempelajari tentang persegi panjang. Semua sudut persegi panjang adalah siku-siku. Dan sisi yang berhadapan semuanya sama panjang, yang tidak berhadapan panjangnya berbeda. Pada gambar ini, sisi atau garis tepinya yang sama panjang adalah atas dan bawah, dan juga kiri dan kanan. Tetapi atas bawah panjangnya berbeda dengan kiri dan kanan ya. Kalian lihat juga pada gambar ini terdapat tanda garis kecil yang sama pada bagian atas bawah dan juga sama pada bagian kiri kanan. Tanda yang sama pada sisi menunjukkan bahwa panjang dari ruas garis ini adalah sama. Pada persegi panjang, sisi yang lebih panjang disebut sebagai panjang, disingkat P. Sedangkan sisi yang lebih pendek disebut sebagai lebar, kita singkat sebagai L kecil. Berikutnya adalah persegi. Mirip dengan persegi panjang, di sini persegi mempunyai sudut yang siku-siku. Bedanya dengan persegi panjang, kalau persegi panjang ada sisi yang berbeda ukurannya, sedangkan kalau pada persegi semua sisinya sama panjang. Terlihat pada gambar di situ, semua sisinya mempunyai tanda yang sama, berarti ukurannya semua sisi sama. Kalau persegi panjang menggunakan istilah panjang dan lebar, kalau pada persegi karena ukurannya sama, berarti di sini harus mempunyai tanda yang sama juga. Sisi yang sama pada persegi disebut sebagai sisi atau disingkat dengan S. Berikutnya adalah segitiga. Gambar yang atas di sini adalah segitiga siku-siku, sedangkan gambar yang bawah adalah segitiga sembarang. Pada segitiga, salah satu sisinya biasanya yang bagian bawah disebut sebagai alas. Di depan alas terdapat titik yang disebut sebagai titik puncak. Dari titik puncak, tegak lurus ke bawah disebut sebagai tinggi. Tinggi di sini adalah jarak dari titik puncak sampai alas, dan tinggi tegak lurus dengan alas. Nah, sekarang kita baru masuk ke keliling dan luas persegi panjang, persegi, dan segitiga. Seperti apa ya keliling persegi panjang? Sama dengan yang berpetak kemarin, cuma petak-petaknya kita hapus. Untuk menghitung keliling, kita adalah menghitung jumlah dari sisi-sisinya. Berarti keliling itu adalah panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Bawah ditambah kanan, ditambah atas, ditambah kiri. Ada juga yang menuliskan rumusan keliling dengan lebih singkat, yaitu 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Untuk luas persegi panjang yang berpetak, ingat kan kita kalikan barisnya dengan banyaknya petak pada baris, ini juga sama. Tapi di sini dihilangkan petaknya sehingga persegi panjang kita hitung luasnya dengan panjang dikali lebar. Sebagai contoh, misalnya di sini kita punya persegi panjang yang panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Jika kita ingin menghitung kelilingnya, kita jumlahkan saja bawah, kiri, atas, dan kanan, atau boleh juga menggunakan rumus 2 kali panjang ditambah lebar. Dengan panjang 12 dan lebar 8, berarti kelilingnya adalah 2 kali 12 ditambah 8. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Dan luasnya adalah panjang dikali lebar sama dengan 12 dikali 8 sama dengan 96 cm persegi. Oke, selanjutnya persegi. Mirip sebenarnya dengan persegi panjang, tetapi panjang dan lebar P dan L kita ganti dengan sisi.
Berarti kalau kita menghitung kelilingnya adalah sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Bawah ditambah kanan, ditambah atas, ditambah kiri. Yang ukurannya semua sama. Dan ada juga yang menuliskan keliling dengan rumus 4 dikali S. Ya, di situ S-nya ada 4. Berarti 4 dikali S. Dan luasnya seperti persegi panjang. Tapi P dan L kita ganti dengan S. Berarti luas persegi adalah sisi kali sisi. Sebagai contoh, misalnya kita di sini punya persegi yang sisinya 15 cm. Berarti kelilingnya adalah bawah tambah kanan tambah atas tambah kiri, atau bisa juga pakai rumus 4 kali S. Jadi ini sama dengan 4 kali 15 cm sama dengan 60 cm. Dan luasnya sisi kali sisi yaitu 15 dikali 15 sama dengan 225 cm persegi. Mari kita lanjutkan dengan segitiga. Untuk menghitung keliling segitiga, kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi tidak ada rumus khusus ya. Untuk keliling sama dengan jumlah semua sisi. Hanya seperti itu saja. Sedangkan untuk luasnya menggunakan rumus alas dikali tinggi dibagi 2. Penulisannya alas kali tinggi per 2. Dan juga ada yang menggunakan rumus luas segitiga dengan setengah kali alas kali tinggi. Sebagai contoh, misalnya di sini terdapat segitiga siku-siku yang alasnya 12 cm, tingginya 9 cm, dan sisi yang miring di situ adalah 15 cm. Kalau kita menghitung kelilingnya, maka kelilingnya adalah jumlah semua sisi yang sisinya 12, 9, dan 15. Berarti kelilingnya adalah 36 cm. Sedangkan untuk luasnya yang kita ambil adalah alas dan tinggi. Untuk segitiga, sebagai alas dan tinggi kita ambil yang membentuk sudut siku-siku, yaitu yang ukuran 12 dan 9. Berarti luasnya dengan rumus A kali T dibagi 2, hanya kita ganti 12 cm, T-nya kita ganti 9 cm dibagi 2, 12 dikalikan 9 sama dengan 108, kemudian kita bagi 2, maka hasilnya sama dengan 54 cm persegi. Sekarang kita perhatikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas. Yang pertama di sini, taplak ibu panjangnya 90 cm dan lebarnya 45 cm. Ibu akan menghias tepi taplak itu menggunakan renda. Berapa sentimeter panjang renda yang ibu perlukan? Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat kalimat pertama ada kata-kata panjang dan lebar. Berarti soal ini bicara tentang persegi panjang. Kemudian pada kalimat kedua kita lihat di situ dibicarakan tentang tepi taplak. Tepi taplak yang akan dipasangi renda. Karena bicara tentang tepi, berarti untuk menyelesaikannya kita membutuhkan keliling. Karena taplaknya berbentuk persegi panjang, maka di situ yang kita pakai kelilingnya adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah lebar dengan panjang 90 dan lebar 45, berarti kelilingnya adalah 2 kali 90 ditambah 45. 90 ditambah 45 adalah 135, kita kalikan 2 sama dengan 270 cm. Panjang renda yang ibu perlukan adalah 270 cm. Ingat ya, kalau soalnya tentang panjang dan lebar berarti kaitannya dengan persegi panjang. Dan kalau soalnya membicarakan tentang tepi, berarti yang kita cari adalah kelilingnya. Contoh soal cerita yang lain. Kebun Pak Gendon berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Pak Gendon menjual kebunnya dengan harga Rp100.000 tiap meter persegi. Berapa harga kebun Pak Gendon? Untuk menyelesaikannya, kalimat pertama sudah jelas tentang persegi panjang.
Pada kalimat kedua, kebunnya akan dijual dengan harga 100.000 tiap meter persegi. Ingat pada materi sebelumnya, jika yang dibicarakan adalah bagian tepinya, berarti permintaannya adalah keliling. Sedangkan kalau diminta bagian dalamnya, berarti soalnya meminta tentang luas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari luas kebun Pak Gendon. Maka luas kebun Pak Gendon adalah 15 meter dikali 10 meter, yaitu 150 meter persegi. Karena tiap meter persegi harganya 100.000, berarti untuk 150 meter persegi kita kalikan 150 dengan 100.000. Hasilnya adalah 15 juta. Jadi kebun Pak Gendon kalau dijual harganya adalah 15 juta rupiah. Berikutnya adalah bangun datar gabungan dari persegi panjang, persegi, dan segitiga. Kita lihat bangun datar ini. Bangun datar ini beberapa sisinya diketahui, yaitu 3 cm, 5 cm, dan 11 cm. Untuk menghitung luas bangun datar harus jelas dulu bentuk bangun datarnya. Kita lihat di sini bentuknya belum jelas. Bukan persegi panjang, bukan persegi, bukan juga segitiga. Tapi kalau kita potong nanti akan jelas, seperti materi yang lalu ya. Oke, sebelum kita potong, kita beri nama dulu sudut-sudutnya ya. Misalnya sudutnya kita beri nama A, B, C, D, E, F. Kemudian kita potong, boleh E ke atas, boleh E ke samping. Dua-duanya juga boleh, tapi di sini Bu Rini pakai E ke kanan ya. Nah, di situ ada satu titik baru. Ini Bu Rini beri tambahan huruf deh. Oke, titik ini kita sebut dengan titik G. Kita lihat di situ ada sisi-sisi yang belum terlihat ukurannya. Untuk sisi A, B, G, F masih sulit kita cari ukurannya. Tetapi untuk C, D, E, G sebenarnya bisa kita lihat. Kenapa? Karena panjang CD sama dengan panjang ED. Buktinya garisnya bertanda sama. Berarti panjang CD adalah 5 cm. Nah, di situ CDEG sudah terlihat jelas kan karena bentuknya persegi dengan sisi-sisi yang sama. Berarti di sini panjang CG adalah 5 cm dan GE juga 5 cm. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari panjang sisi-sisi pada A, B, G, F. Kita manfaatkan ukuran-ukuran yang sudah ada. Kita lihat di sini 11 cm adalah jarak dari B sampai C. Sedangkan G sampai C 5 cm, maka B sampai G seharusnya adalah 6 cm. Nah, kalau sudah seperti ini bisa ketahuan deh ukuran A, B, G, F masing-masing. Kita lihat ya. ABGF adalah persegi panjang, berarti panjang BG sama dengan panjang AF, yaitu 6 cm. Kemudian kita lihat GE panjangnya 5 cm dan EF panjangnya 3 cm. Berarti G sampai F kalau kita gabung ukurannya adalah 8 cm. Dan panjang GF sama dengan panjang BA. Jadi panjang BA adalah 8 cm juga. Nah, kalau sudah tahu ukuran sisi-sisinya, ini bisa kita manfaatkan untuk menghitung keliling dan luas. Untuk menghitung kelilingnya, maka kita jumlahkan semua sisi A, B, C, D, E, F. Yaitu kita jumlahkan AB, BC, CD, DE, EF, dan kembali lagi ke A. Panjang AB adalah 8. BG dan GC digabung jadi 5, 11, DE 5, EF 3, dan F kembali ke A adalah 6 cm. Jadi kelilingnya adalah 38 cm. Untuk luasnya, seperti yang berpetak lalu ya, kita jadikan dua potongan. Jadi luasnya kita jadikan potongan pertama atau bagian pertama yaitu ABGF dan bagian kedua adalah CDEG. Bagian satu luasnya adalah 8 dikali 6 dan bagian kedua yaitu CDEG luasnya 5 dikali 5.
luas bagian 1 48 dan luas bagian 2 25. Jadi total luasnya adalah 73 cm persegi. Nah anak-anak, seperti itu ya untuk mencari luas dan keliling yang berkaitan dengan persegi panjang, persegi, dan segitiga. Kita harus banyak berlatih ya supaya mendapatkan hasil terbaik. Ingat selalu, usaha tidak akan pernah mengingkari hasil. Do all the best you can and good luck. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.